Nah, seperti kegiatan-kegiatan yang kemarin sebenarnya PMO dia lebih kurang sama ya, cuma memang mungkin untuk bisa kita pahami bahwa antara kegiatan PMO yang satu, yang pertama kemarin kita di tanggal 26 ya, 26, 27 ya, September. Jadi jeda waktunya itu hanya sekitar 1 mingguan ya, 1 mingguan lebih. Nah, sebenarnya di PMO itu seperti yang kita kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada 3 hal ya untuk melihat. Saya mengingatkan kembali melihat capaian ya, kemudian hambatan, kemudian target-target apa saja. Nah, kemarin kita di PMO yang pertama ya, kita sudah diskusi dan saya juga tidak yakin apakah itu sempat diimplementasikan ya, apa sudah ada nanti perubahan atau belum ya. Nah, tapi mungkin biar untuk mengingatkan kembali saja, saya coba untuk menayangkan slide kita ya, biar nanti kita menjadi paham ya. Nah, agak lambat kayaknya. Oke. Nah, forum Pokja Manajemen Urusan Sekolah ini, PMO level sekolah ya, ini adalah pertemuan kita kedua. Mengapa? Karena model pendampingan itu ada tergantung dengan model sekolah ya, karena TK Kasih Ibu ini adalah model pendamping model 1, maka setiap bulan ya Bunda Daria ya, setiap bulan kita ketemu gitu ya. Kalau yang kategori 2 itu 2 bulan, dan nanti kategori 3 yang 3 bulan sekali gitu ya. Sama sebenarnya ya di PMO kedua ini, nanti kita akan juga membahas sekolah itu ya, tinggal mengimplementasikan. Nah, cuma kemarin ya di pertemuan kita pertama itu kalau saya lihat masih banyak hal ya, baik itu di penyusunan kurikulum, kemudian asesmen, dan pengembangan profil proyek profil pelajar Pancasilanya. Tapi kalau dari sisi kepemimpinan kita lihat sudah sangat ini ya, sisi kepemimpinan, fungsi dari kepala sekolah, leadership dan sebagainya. Kemudian di bagian akhir kemarin kita sudah berdiskusi tentang apa yang menjadi kendala ya, mulai dari misal kondisi pendidik dan tenaga kependidikannya ya, kemudian sarana prasarana, kebijakan pemerintah setempat gitu ya. Nah, kemarin juga sempat disampaikan oleh Bunda Daria ya, kepala sekolah, bahwa berharapnya dengan TK Kasih Ibu ini menjadi salah satu sasaran dari jadi sekolah pemerintah adalah adanya regulasi yang dari pemerintah daerah. Nah, kalau saya tidak salah kemarin memang terkait keberpihakan itu masih kurang ya. Nanti mungkin Bunda Daria mungkin bisa memberikan gambaran lagi, masih kurang ya. Kemudian terkait dengan kondisi sekolah ini mungkin juga ada juga Ibu Santi. Kondisi sekolahnya ini masih kondisi listriknya itu belum sampai ke sekolah. Jadi ada upaya dari kepala sekolah untuk instalasinya itu biar sampai ke sekolah sehingga listriknya bisa dalam 24 jam itu bisa menyala. Kemudian juga terkait dengan jaringan internet ya, jaringan internet kemarin juga sudah disampaikan, dan saya belum sempat men-share video itu karena sangat saya kira patut menjadi perhatian bersama, karena sinyalnya juga
siang hari, maka hari ini kita pilih di siang hari ya. Dan juga dari apa namanya, dari Pemko kita pertama kemarin, nanti mungkin ini juga bisa menjadi catatan dari Bu Dasati, meskipun di dalam laporan PMU nanti akan saya sampaikan, pada saat PKP pelatihan komite pembelajaran itu kan kita kan full itu dari pagi ya, kan ada yang 6 JP dari pagi jam 8 sampai dengan jam 15.30 ya, 15.30. Nah, rata-rata jam itu ya. Nah, sekolah kita ini ya, kita ini pada saat mengikuti PKP itu tidak begitu bisa fokus ya. Itu yang kemarin ya, Bunda Daria ya, nanti boleh dikoreksi, tidak bisa begitu fokus. Mengapa? Karena ketika mengikuti PKP itu pagi kadang putus, kadang connect, kadang putus, kadang connect. Kemudian juga, nah, ketidak beresan sinyal itu ya, atau ketidaknyamanan koneksi itu membuat teman-teman ini kurang dalam memahami gitu ya, tapi sudah paham ya, kurang dalam memahami apa dari yang diajarkan oleh fasilitator pada waktu PKP gitu. Nah, sehingga mengakibatkan pada saat pengimplementasiannya teman-teman kebanyakan ya belum paham secara mendalam. Dan kemarin juga usulan dari kepala sekolah dan Bunda Uring kemarin ya, bahwa mereka menginginkan ada pendampingan itu secara luring ya Bunda Daria ya, secara luring. Kemudian pendampingan secara luring itu diupayakan juga meskipun sebenarnya di PMM platform mereka mengajar, kemudian sudah banyak sekali sumber-sumber lainnya yang bisa menjadi referensi kita. Ada contoh-contoh konkret kalau nggak salah kemarin ya, ada contoh-contoh yang bisa dijadikan acuan sehingga pada saat pendampingan itu mereka sudah langsung bisa mengimplementasikan. Dan itu Bunda Daria, Bunda Lua, itu saya masukkan di item laporan saya ya. Belum saya upload sekarang, tapi sudah saya masukkan poin-poin itu. Nah, hari ini kita juga akan tetap membahas terkait dengan tema yang kemarin ya, sama ya, masih sama ya. Nanti akan saya coba kalau kemarin kita diskusi bertanya jawab itu, hari ini saya akan coba langsung itu ya. Saya coba langsung saya sharekan saja, saya sampaikan saja apa sih yang diinginkan gitu ya. Apa sih yang diinginkan ketika kita berbicara tentang implementasi. Nanti ada beberapa bagian-bagian, kemudian dari bagian-bagian itu nanti akan ada isi-isiannya. Kalau kemarin kan kita diskusi kan. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya silakan Daria untuk menyampaikan situasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Seperti apa, kemudian dalam jangka waktu 1 minggu itu apakah sudah ada hal-hal yang dilakukan pihak sekolah dalam hal melakukan, kan tadi kita lihat kan, kita kan berbicara ketika PMU itu adalah melihat hambatan, target dan capaian. Nah, kemarin ada beberapa hambatan yang kita temukan, apakah sudah ada atau masih seperti kemarin gitu, karena durasi waktunya juga ini, atau teman-teman sudah melakukan aksi nyata. Salah satu aksi nyata yang saya sampaikan kemarin, tolong dong diakses
yang terkait dengan sumber-sumber belajar, apakah itu platform Merdeka Mengajar atau yang lainnya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mempunyai gambaran lain, ya, bisa mempunyai gambaran lain, dan gambaran itu bisa dituangkan ke dalam bentuk aksi nyata yang ada di sekolah, atau minimal teman-teman merefleksikan diri dengan cara membaca ulang materi-materi pada waktu kita PKP. Dan menurut saya salah satunya itu. Kemudian karena kalau tidak salah kemarin guru kita 9 ya Bunda ya, semuanya Bunda Daria. Gurunya 5 aja. Oh 5 ya, oh 5. Oh 5 ya, 5. Berarti ada 2 ya, ada 2 yang tidak ikut tidak ikut di PKP gitu. Dengan adanya 5 guru itu berarti 6 dengan Bunda Daria ya, kepala sekolah ya. Nah, mungkin dibuat sebuah kolaborasi ya terkait untuk melakukan beberapa hal dalam kaitannya melakukan implementasi ya, Merdeka itu gitu ya. Mulai dari awal saja, mulai dari berbicara tentang kurikulum operasionalnya sampai nanti ke P5 dan lain sebagainya. Baik, sebelum saya diskusi lebih lanjut, saya persilakan dulu Bunda Daria, silakan. Iya Pak. Untuk sejauh ini untuk implementasinya kita sudah belajar menerapkan ya Pak ya. Kita belajar dari buku yang diberikan kemarin, terus kita juga buka dari materi-materi yang sudah didapatkan dari PKP seperti itu Pak. Sudah belajar juga untuk menyusun RPP itu sejauh ini dalam 1 minggu ini kemarin pembahasannya, membaca ulang kembali buku yang diberikan kemarin dari Kemendikbud, dan untuk memperdalam pemahaman guru-guru itu salah satu yang kita lakukan, yaitu membaca kembali buku sebagai referensi. Ya termasuk waktu kita loka kemarin kan kita ada praktek RPP ya, loka kemarin ya. Nah loka kemarin itu di RPP, kemudian di RPP sendiri, kemudian nanti ada terkait dengan nah mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini Bu, jadi kalau kita berbicara tentang PMK level sekolah itu sesungguhnya, nah ini kan kemarin kan saya tanyakan ya. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama terkait dengan tahapan perencanaan dalam implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Nah ini bagian awalnya ini ya. Nah saya mau mengajak teman-teman di sekolah untuk, kalau kemarin itu dari hasil yang kita diskusikan, saya masih berada di posisi ini ya, opsi 1. Jadi kalau saya simpulkan kemarin ya, jadi kalau kita berbicara perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang ada di TK Kasih Ibu itu baru pada membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum
dokumen kurikulum operasional atau yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, kita berharap ini kan ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Nah, di pertemuan ini, di pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya ini nanti ada peningkatan. Kalau tadi di pertemuan pertama kita berada di opsi 1 ya, kita melakukan penyesuaian saja. Ingat kemarin yang ada 4P itu ya, 4P ketika kita merefleksikan diri itu ya, berarti ada peningkatan. Nah, inilah yang menjadi tuntutan ketika kita berbicara tentang implementasi kurikulum dalam hal merancang KOS. Nah, kan kemarin ada kondisi 1, 2, 3, 4 ya. Bahkan di bagian keempat itu kan teman-teman nanti sudah bisa melakukan berbagi ya, sudah bisa berbagi hasil dengan mengupload di platform Merdeka Mengajar ya. Itu waktu kita direfleksi ya. Jadi teman-teman masih ingat kita kemarin kan PMO, refleksi, kemudian lokal. Nah, di opsi 2 ya, guru atau PMO mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan berdasarkan contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek dengan cara memodifikasi bagian pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikan ya. Jadi ada kemarin kita harus melakukan apa kemarin pun diagnostik Asesmen. Nah, asesmen diagnostik ya, diagnosa. Nah ini jadi kalau misalnya bulan pertama kita masih di sini tidak apa-apa nih, masih di opsi 1 ya. Kemudian bulan kedua masih. Nah, harapan kita nanti di bulan ketiga setelah adanya ini berarti nanti kan kita akan ketemu lagi di November, maka harus ada peningkatan di sini. Atau misalnya bisa saja loncat ke 4 ya. Nah, itulah namanya sebuah proses yang mengalami keberhasilan ya. Nah, kalau yang kedua ini tanpa didasarkan pada refleksi terhadap hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Kalau kita berbicara tentang karakteristik satuan pendidikan kan banyak sekali yang dilihat ya. Ada visi misi, kemudian SDM, keuangan, ya kan ada semua di sini. Nah, opsi ketiga ya, dikembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh, dimodifikasi ya, kemudian berdasar analisis dan refleksi terhadap kondisi sarana prasarana, tenaga kependidikan, dan di sini sudah melibatkan perwakilan siswa, orang tua dan masyarakat. Nah, kemarin juga ada yang menjadi bahan diskusi kita kemarin juga ketika kita berbicara tentang fasilitas ya Bunda ya, fasilitas untuk bermain anak yang outdoor. Kita tidak berani dulu ya untuk membeli dan lain sebagainya karena kata Bunda Dara dan takutnya malah hilang atau rusak gitu ya, karena bisa dipakai oleh di luar anak-anak ya yang sekolah gitu. Iya, dari segi keamanan tidak aman Pak. Dari sini sudah aman. Belum punya pagar ya Bunda ya? Iya Pak. Nah, itu sebenarnya juga nanti akan saya coba di laporan PMO tahap 2 ya. Yang ini nanti kita berbicara tentang alat bermain itu ya. Bisa, padahal itu kan kalau untuk anak-anak usia 3-4 itu kan
dari sisi aspek psikomotorik ya, motorik kasar kan diperlukan sekali itu ya. Ya, motor kasar mereka titian dan mereka berayun dan lain sebagainya. Itu diperlukan. Kalau sementara ini berarti untuk permainan outdoornya pakai apa, Bun? Permainan outdoornya senam, main bola, gitu aja dibawa sama guru-gurunya di luar. Kalau hari Jumat itu kita melaksanakan senam, terus bermain bola di luar kelas itu. Ya kalau dengan bermain bola atau senam itu kan mulai dari ini ya, melempar, menangkap, menendang. Ya. Banyak yang bisa di keterwakilan ya, bisa dilakukan observasi. Oke. Nah, kemudian keempatnya, empat ini sudah mendekati apa yang diinginkan ketika kita melakukan implementasi, yaitu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang kontekstual. Nah, ingat ini kontekstual ya, dan sesuai aspirasi warga satuan pendidikan serta analisis dan refleksi dari satuan pendidikan, menstrukturkan pembelajaran sesuai visi misi dan konteks satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan peserta didik, orang tua dan masyarakat. Nah, saya kira Bunda Luwak dan Bunda Daria ya ini bisa melakukan asesmen mandiri kita masih berada di mana ya. Kalau yang kemarin saya bilang ketika ini tidak saya tayangkan, kita hanya diskusi saja kemarin itu, saya mengasumsikan kita masih berada di posisi yang pertama gitu ya. Nah kita berharap dengan adanya PMO ini nanti akan berkembang sampai dengan opsi kedua. Oke, kita lihat lagi perancangan alur tujuan pembelajaran ATP. Nah, diharapkan kita bisa menggunakan contoh-contoh ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Ya. Sudah banyak saya kira contohnya ya. Kita juga bisa melihat di Permendikbud atau keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Beskap ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, nomor 009 itu kalau tidak salah, silakan direferensinya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Nah kemarin ya, nanti boleh dikoreksi ya, kemarin kalau kita berbicara ATP kan teman-teman saya lihat belum ya, kemarin belum ada ini, jadi saya centang gitu ya, belum ada centangan, belum ada opsi yang saya pilih di sini kemarin gitu ya. Nah padahal diharapkan kita bisa saja kita contoh ya, kemudian peningkatan berikutnya setelah kita paham, kita bisa melakukan penyesuaian terhadap ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Lagi-lagi aspek dari pengamatan kita ya, berdasarkan diagnostik ya, kita diagnosa kebutuhan anak seperti ini ya. Kalau kita berbicara dengan asesmen diagnostik itu kan kemarin sudah dipisah-pisah kan, ketika misalnya ada 2 rombel gitu ya, kemudian dibagi, rombel ini kondisi seperti ini didampingi oleh 1 orang guru, kemudian rombel berikutnya ya didampingi oleh 1 orang guru, dan kemarin diberikan jam tambahan kan untuk penanganannya itu ya, diberikan jam tambahan agar nanti antar rombel ini bisa memiliki pemahaman yang sama ya. Nah yang kemarin itu ya yang saya buat 1, 2, 3, 4 ada penambahan ya. Kemarin saya sharing nggak itu ya, saya kirim ya materi denda ya? Belum Bapak kirim materi yang kemarin Pak. Belum. Nanti ke sekolah lain saya gimana ya ini. Padahal perlu itu ya, refleksi dengan 4 perlu ya.
Oke, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan ya. Nah tentu kalau kita berbicara tentang perombakan, maka kita juga harus paham secara substansinya. Maka di sini kalau tadi sini hanya kita contoh, di opsi kedua kita menyesuaikan, di opsi ketiga kita rombak tuh. Nah, melakukan perombakan terhadap ATP ya. Yang kita ambil dari Kemendikbud itu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta. Dirombak ya. Karena ATP itu kan secara substansinya kan ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan ya, mulai dari kebutuhan anak, usia, kemudian apa yang tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai dalam satu tema itu gitu ya. Nah itu bisa kita rombak gitu ya. Nah yang diharapkan nanti kita juga bisa melakukan sharing ya, yaitu apa, kita kembangkan ya, tadi mencontoh, disesuaikan, dirombak dan dikembangkan ya. Apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah CP ya, capaian pembelajaran. Ingat, capaian pembelajaran ini sifatnya kan given, jadi capaian pembelajaran itu sudah ditentukan ya, dimana kita lihat nanti di fase akhir dari, kalau kita PAUD itu kan karena kita fase fondasi ya, untuk 5-6 ya, jadi nanti dilihat di akhir capaian pembelajaran itu. Kalaupun kita melihat kalaupun kita melakukan asesmen harian, asesmen mingguan, itu bukan melihat dari capaian pembelajaran, tapi kita melihat bagian-bagian mana yang akan kita perbaiki, kemudian kita kembangkan untuk proses pengajaran berikutnya ya. Jadi bukan penilaian itu karena CP, tidak ya, karena capaian itu dilihat nanti di fase akhir ya, apalagi di kita fase fondasi 5-6 ya. Dan capaian pembelajaran itu pasti kepada profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi itu ya. Nah, kemudian koordinator kurikulum ya. Nah tentu nanti Bunda Dari harus menunjuk nih, ada koordinator kurikulum ya. Dialah nanti yang akan memimpin proses perancangan, memonitor implementasi ya, dan memimpin proses pengembangan evaluasi alur tujuan pembelajaran, sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan. Kita ingat ya bahwa ketika kita merancang ATP itu kan bisa saja misalnya di semester genap ini terhadap tema yang sama ya, kemudian nanti ada semester ganjil, di semester genap berikutnya ya bisa saja mengalami perubahan-perubahan. Oleh karena itu harus ada tim untuk memonitoring ya, melihat bagaimana baik itu proses implementasinya dan juga berbicara terkait keberhasilan dari ATP itu dalam hal mencapai tujuan pembelajaran dalam satu tema yang diinginkan. Nah ini berarti kita tadi ada 1 ya, 2, dan kita ke 3-nya. Kalau tadi kita berbicara tentang KOS ya, KOS B, kita berbicara tentang ATP, sekarang kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah lagi-lagi sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang KOS, ATP ya, kemudian asesmen, itu kan semua sudah ada contoh ya. Nah sekolah bisa menggunakan opsi-opsi yang ada ya.
sama seperti yang di atas tadi, kita menggunakan contoh perencanaan, kita menggunakan contoh perencanaan pembelajaran asesmen yang disediakan oleh Kemendikbud, itu diambil saja pun tidak apa-apa. Karena waktu kita PKP itu kan banyak contoh tuh diambil. Makanya kemarin ketika kita di Loka kan ada format RPP, kan saya kasih format RPP-nya, nanti tinggal dicontoh saja. Atau kalau sekolah misalnya mau mendesain sendiri atau ada desain sekolah yang sudah ada, bisa digunakan. Itu namanya penyesuaian ya. Jadi sudah dicontoh, disesuaikan, dirombak, dikembangkan. Dan tentu saya bilang tadi tahapannya seperti ini. Jadi tahun pertama ya, kita masih menggunakan yang disediakan oleh Kemendikbud ini tahun pertama ya. Semester ganjil lah gitu ya. Nah kemudian semester genap boleh saja ketika sudah sudah PMO, beberapa kali PMO ya. Kemudian kita melakukan penyesuaian, kemudian melakukan perombakan ya, dengan tidak menghilangkan dari sisi substansi yang ada, tapi ya. Karena kalau yang namanya asesmen itu kan banyak pendekatan ya, bisa melihat dari portofolio, kemudian anekdot, kemudian juga bisa kita menggunakan pengamatan ya, gambar rangkaian gambar ya. Itu. Nah berikutnya adalah pengembangan perangkat ajar. Nah kalau ini kemarin saya masih ingat betul, kemarin ya kita berada di masih menggunakan teks dan modul aja sebagai sumber utama pengajaran ya. Ini saya masih ingat betul kemarin ya. Nah kemudian pengembangan berikutnya adalah guru dapat memilih materi dari buku teks dan modul ajar ya, serta bahan ajar lainnya supaya sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada kombinasi ya. Guru dapat mengkombinasikan berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Guru dapat memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan Kemendikbudristek untuk salah satu atau sebagian materi pelajaran. Nah, opsi keempat ini sudah menyangkut apa? Ada pengembangan modul dan secara kolaboratif. Nah, kalau kita lihat tingkatan ini ya, kalau kita lihat tingkatan ini ada 1, 2, 3, 4 inilah yang diharapkan ya. Makanya sebenarnya program sekolah penggerak itu adalah keinginan dari pemerintah, di samping sekolah itu nanti bisa menerjemahkan sebagai sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, belajar bagaimana sekolah menjadi menyenangkan. Kemudian ada tingkatan-tingkatan seperti ini ya. Nah kita lihat bagian ke-5. Nah, perencanaan proyek penguatan profil Pancasila ya, P5 menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek tanpa penyesuaian dengan penyesuaian yang sangat sedikit. Nah kemarin kalau nggak salah, saya lihat kemarin kita sudah berada di opsi kedua ya, membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbud sesuai dengan konteks lokal dan peserta didik. Kalau saya tidak salah kemarin ya. Kemudian bagian ketiga penyesuaian terhadap modul, bagian keempat ide. Nah catatan deskripsi ini adalah rangkuman dari kelima pertanyaan ini, kelima kondisi ini ya. Jadi biar teman-teman mengetahui bahwa
dari hasil diskusi kita PMO pertama itu saya buat di sini, saya rangkum di sini. Nah, hari ini mengapa ini saya tayangkan, mengapa saya lihatkan? Maksud saya biar bahwa sekolah bisa apa namanya ya? Sekolah bisa memahami posisi sekolah berada di mana, kemudian keinginan tuntutan pada sekolah itu nanti harus seperti apa. Dan ini cara bertahap, kita pada opsi-opsi yang mana. Baik, sebelum saya masuk lagi ke ke tema berikutnya dari apa yang saya sampaikan tadi, kemudian saya kira ketika saya menyampaikan tentu Bunda Daria dan Bunda Luwak menyimak, kemudian merefleksikan diri bahwa positioning kita berada di mana. Nah, kemudian boleh disampaikan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kendalanya di mana, sehingga nanti di laporan PMO ke tahap 2 nanti saya bisa menyampaikan juga bahwa kesimpulannya begini, kemudian kondisi sekolah seperti ini. Ya, silakan. Mau Bunda Daria juga boleh, Bunda Luwak juga boleh. Silakan, Bun. Kita diskusikan. Yang bagaimana nanti saya bagian 1. Ya kan kita kan berbicara kan, ingat PMO itu pokoknya kuncinya ada di 3 kata tadi. Berbicara tentang target, ya, berbicara tentang capaian, target dan hambatan. Kan itu ya sesungguhnya yang di tujuan adanya PMO kan itu ya. Kita berbicara tentang capaian, target dan hambatan. Tentang apa? Tentang IKM, implementasi kurikulum mengajar. Nah, saya sudah menayangkan target dari pencapaian kurikulum itu seperti ini gitu. Nah, kalau dari sini ya, dari ini yang mana menjadi target kita, yang mana sudah menjadi capaian kita ya. Kalaupun itu tetap di nomor 1, opsi pertama sebenarnya itu juga sudah menjadi capaian. Kemudian baru kita berbicara tentang capaian, target dan hambatan. Jadi nanti di PMO berikutnya kita kan punya waktu yang panjang nih, Bun. Ya. Kita punya waktu yang panjang untuk nanti di November itu kan 1 bulan jaraknya. Nah, dari 1 bulan itu nanti ketika kita sudah diskusikan hari ini ya, nanti di kegiatan berikutnya ya, karena saya lihat ada juga kegiatan yang lain ya terkait dengan kegiatan sekolah penggerak, nanti bisa saja hambatan-hambatan itu kita rangkum, kemudian kita bisa diskusikan sebelum kegiatan tersebut. Silakan, Bun. Hambatannya ya Pak, belum melaksanakan aja mungkin untuk mengimplementasikan ke lapangan, untuk bergerak itu tergantung dari diri kita sendiri, dari guru-gurunya, dari niat kita sendiri. Kita kan sudah dibimbing nih, difasilitasi, tinggal bagaimana cara kami untuk mengimplementasikan pengetahuan kami di lapangan. Ya, maksud saya begini, Bun. Ini misalnya kita mulai dari yang ini ya. Nah, ini yang saya tayangkan. Nomor 1 nih. Kita perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan KOSPE. Nah, kita berbicara tentang KOSPE ya. Nah, di KOSPE ini kan pengamatan saya kita baru berada di nomor 1 ya.
bisa sepaham, bisa tidak gitu, bisa sepakat, bisa tidak gitu ya. Nah kemudian untuk ke nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih kita punya kendala atau kita punya hambatan, kira-kira hambatannya apa gitu. Kemudian baru kita ke nomor 2 ya, baru nanti kita nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu jadi sehingga secara sistematik ya, kan di sini juga ada Bunda Luak misalnya. Kalau Bunda Luak kayaknya di ATP karena perlu ini gitu. Jadi item per item saja sehingga saya punya gambaran bahwa nanti kita harus melakukan bahwa nanti kita bersama-sama harus melakukan ini apa yang akan kita lakukan itu Bu. Iya Pak. Ya kami kayaknya di opsi 3 ini belum ini ya Pak ya, dalam pengembangan kurikulum itu untuk memodifikasi sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana di satuan pendidikan itu belum terlaksana dengan baik. Ya, okay. Terlaksana dengan baik karena untuk mengembangkan kurikulum operasional yang disediakan oleh Kemendikbudristek masih dipelajari, masih butuh pemahaman, belum ke ini, ke cara memodifikasi. Oke, boleh nggak saya melihat rancangan kurikulum yang sudah ada? Bunda share screen. Sudah ada. Atau kalau nggak minimal SOP-nya. SOP ketika kita merancang kurikulum. Kan ada bisa SOP apa. Atau yang sudah jadi juga nggak apa-apa. Dalam satu semester kan perancangan dalam satu semester pun ya. Genap ganjil gitu ya. Kalau kita merancang kurikulum tuh genap ganjil ya. Iya Pak. Kalau yang baru belum ada kami susun Pak. Nah, kalau yang lama yang sudah berjalannya nggak apa-apa, yang sudah berjalan. Coba di ini aja, di share aja. Ada nggak di laptop? Atau di Bunda luar ada di laptopnya? Ini kan apa namanya? Ini adalah konteks dalam kita menyusun kurikulum. Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Nah, tadi kan kita sudah melakukan menyusun kurikulum. Mungkin bisa ditayangkan supaya saya punya gambaran. Saya punya gambaran bahwa oh ini sudah begini, ini sudah begini. Tapi di MO kita awal kemarin ya Bunda Daria, kayaknya kita belum belum ada keterlibatan perwakilan siswa, orang tua atau masyarakat ya kayaknya. Masih guru, kepala sekolah sama pengawas ya. Kalau nggak salah. Iya Pak. Boleh di-share, bisa di-share. Kalau di laptop ini nggak ada Pak. Ada ya? Ya di. Atau Bunda Luak bisa nggak? Bunda Luak bisa meng-share nggak? Yang udah ada aja nggak apa-apa. Sebagai ini aja supaya kita tahu, oh ini loh, nggak apa-apa. Kita nggak menilai misalnya, oh ini udah benar, salah, enggak, kita nggak boleh. Kita cuma mau lihat, dan saya punya kesimpulan, oh kondisi seperti ini. Nggak apa-apa. Coba dicari dulu sebentar, dicari dulu boleh. Baru nanti kita ke yang berikutnya. Udah luak bisa dibantu mungkin udah luak ya.